Pada video tutorial chapter 8 bagian ketiga ini, saya akan mengajarkan kalian mengenai string di dalam JavaScript object. Oke, pada bagian ketiga ini sama seperti bagian sebelumnya, saya akan menggunakan template secara berurutan. Oke, dari template sebelumnya. Oke, di sini saya sudah memiliki template chapter 8 HTML yang saya gunakan pada chapter 8 bagian ke-1 dan bagian kedua. Di sini bisa kalian lihat function awal. Saya masih memiliki array. Dan kemudian di sini saya masih memiliki that, dan ada pula untuk objek math-nya di sini. Nah, apabila sudah untuk string di dalam JavaScript object kali ini, saya akan membuat suatu function baru. Oke, setelah function awal. Oleh karena itu, setelah tutup kurung kurawal function awal di atas, saya kasih enter, kemudian saya buat suatu function baru. Saya tulis function. Misalkan saya buat functionnya dengan nama validate, saya tinggal tulis validate seperti ini, buka kurung, tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, apabila kalian sudah membuat function, kita langsung masuk ke dalam materinya. Oke, pada chapter 8 bagian ketiga ini saya hanya menjelaskan cara penggunaan dari fungsi yang ada di dalam string object. Oke, yang akan saya jelaskan fungsinya adalah tentang length, kemudian char code add. Setelah char code add adalah char add. Setelah char add adalah index of. Setelah index of adalah substr. Setelah substr adalah substring. Oke, saya akan membahas satu-satu guna dan fungsinya. Nah, untuk length sendiri, length digunakan untuk menghitung panjang karakter dari suatu string. Oke, kemudian char code add. Char code add digunakan untuk mengembalikan kode ASCII suatu karakter dalam string. Nah, kemudian char add. Nah, char add ini untuk mengambil karakter dalam string pada indeks yang dituju. Kemudian index of. Index of digunakan untuk mengembalikan indeks suatu karakter di dalam string. Nah, kemudian substr. Substr digunakan untuk mengambil suatu string, mengambil kata di dalam suatu string, maksud saya di dalam suatu string. Nah, substring juga ditujukan untuk hal yang sama, mengambil kata di dalam suatu string. Nanti kita lihat apa perbedaan antara substr dan substring. Oke, saya mulai dari length terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini saya memiliki suatu variabel jurusan. Oke, yang isinya adalah misalnya sistem informasi seperti ini. Saya tinggal titik koma. Nah, sekarang saya akan menghitung panjang karakter dari string jurusan. Oke. Nah, untuk menghitung panjang karakter dari string jurusan, misalnya hasilnya saya tampung dalam var panjang. Oke, isinya untuk menghitung panjang karakter dari string jurusan, saya tinggal menyebutkan stringnya terlebih dahulu. Oke, berarti jurusan dot length seperti ini. Oke, kan tinggal menyebutkan stringnya terlebih dahulu, kemudian kita tinggal dot length karena untuk menghitung panjang karakter dari string jurusan. Nah, apabila sudah, misalnya ini akan saya tampilkan hasil panjang di dalam table baris ini sudah terhitung ya table barisnya, misalnya di sini nih, di dalam ID ERR ini. Oke, oleh karena itu saya panggil ID ERR-nya. Saya tinggal var ERR sama dengan document.getElementById. Kita panggil nama ID-nya yaitu ERR, petik 2 tutup kurung titik koma seperti ini. Nah, apabila sudah, misalnya akan saya tampilkan si panjang ini, saya tinggal ERR.innerHTML sama dengan panjang. Oke, saya save. Nah, sekarang misalnya function validate ini akan saya panggil ketika saya buka browser. Oke, akan saya panggil ketika button register ini saya klik.
Ya, oleh karena itu saya balik lagi ke Notepad++-nya. Saya scroll ke bawah ke bagian HTML-nya. Saya cari elemen input untuk button. Nah, di sini saya terdapat di baris 109. Nah, di baris 1109 ini setelah ID button regis, saya tinggal menambahkan on click. Sama dengan petik 22 kali, saya masukkan nama fungsinya itu validate, buka kurung, tutup kurung, seperti ini. Apabila sudah, saya save. Saya scroll ke atas lagi bagian JavaScript-nya. Nah, sekarang kita tinggal buka di browsernya. Saya buka browser, saya F5. Nah, apabila sudah, saya klik button register, maka dia akan tampil panjang karakter dari jurusan adalah 16. Sekarang kita hitung. Saya balik ke Notepad++-nya. Kita hitung sih sistem spasi informasi ini. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Benar adanya panjang karakter dari string jurusan adalah 16. Seperti itu. Nah, mungkin sekian untuk lengthnya. Selanjutnya saya akan mengajarkan kalian charcode add. Nah, untuk penggunaan charcode add sendiri, nah misalnya di sini saya tampung dalam var a. Nah, misalnya saya ingin mengambil kode ASCII dari huruf T kecil ini. Saya akan mengambil kode ASCII dari huruf T kecil ini. Oke, karena T kecil ini ada di dalam string jurusan, otomatis saya harus menyebutkan stringnya terlebih dahulu. Saya tinggal jurusan, kemudian dot, sama seperti length. Saya tinggal menyebutkan char code add, buka kurung, tutup kurung, titik, koma. Nah, yang perlu kalian perhatikan, di antara buka kurung dan tutup kurung ini kita menyebutkan indeks dari karakter tersebut. Oke, sekarang kita hitung indeks dari si T ini. Oke, indeksnya dimulai dari 0, berarti 0, 1, 2, dan 3. Berarti indeks dari T ini adalah 3. Saya tinggal menuliskan angka 3 di antara buka kurung dan tutup kurung char code add-nya. Saya tuliskan 3. Kemudian saya save. Nah, misalnya di error inner HTML saya panjangnya saya ganti dengan A. Saya hapus, saya ganti dengan A. Saya save. Oke, kemudian apabila sudah, saya buka browser dan saya refresh. Di sini saya klik button registernya, maka hasilnya adalah 116. Apabila kita lihat di textpad, misalnya saya buka start run, saya jalankan textpad. Nah, di sini terdapat kode ASCII untuk setiap karakter. Saya pilih clip library. Nah, inilah kode ASCII-nya. Saya cari T kecil. Nah, di sini T kecil benar adanya. Kode ASCII-nya adalah 116. Seperti itu. Nah, apabila sudah, maka sekian untuk char code add-nya. Saya balik lagi ke Notepad++-nya. Selanjutnya saya akan mengajarkan kalian char add. Seperti sebelumnya, char add digunakan untuk mengambil karakter dalam string pada indeks yang dituju. Misalnya saya ingin mengambil karakter pada string jurusan dengan indeks ke 5. Oke, saya tinggal tampung di var b. Sama dengan, saya sebutkan stringnya terlebih dahulu, berarti jurusan. Dot char add, buka kurung, tutup kurung, titik, koma. Nah, di sini ada kata pada indeks yang dituju. Berarti kita menyebutkan indeks dari karakter yang kita ingin ambil. Misalnya saya ingin mengambil indeks ke-5 dari string jurusan. Saya tinggal menuliskan 5 di antara buka kurung dan tutup kurung char add-nya. Kemudian saya save. Di error inner HTML-nya saya ingin menampilkan variabel B. Setelah A-nya saya hapus, saya ganti dengan B. Saya save. Oke, kalau kita hitung, indeks ke-5 adalah si M. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, si M. Saya save. Saya buka browser dan saya refresh. Saya klik button register, maka yang tampil adalah huruf M. Seperti ini. Nah, apabila sudah, saya lanjut lagi ke pencontohan selanjutnya. Untuk contoh selanjutnya, saya akan mengajarkan index of. Nah, index of kebalikan dari char add. Apabila char add kita ingin mengambil kata dan menuliskan indeksnya berapa, sedangkan index of kita menuliskan kata dan menghasilkan indeks dari kata tersebut. Seperti itu. Nah, misalnya di sini saya ingin mengecek indeks dari huruf M. Saya tinggal var c sama dengan, oke, saya ingin mencari huruf M di dalam string jurusan. Saya tinggal jurusan dot index of, buka kurung, kemudian petik 22 kali, tutup kurung, titik, koma. Di antara petik 22 kali kita tuliskan kata atau karakter yang ingin kita cari.
Yang tadi saya bilang saya ingin mencari huruf M, jadi saya tuliskan M di sini. Nah, apabila sudah, maka di arrow inner HTML-nya dari B saya ganti menjadi C. Saya save. Nah, harusnya yang keluar adalah 5. Saya buka browser dan saya refresh. Saya klik register, yang tampil adalah 5. Nah, apabila kalian lihat, yang dia balikan adalah huruf M yang pertama kali dia ketemukan. Kalian bisa lihat di dalam string jurusan terdapat 2 M. Tetapi apabila kalian menggunakan index of, dia akan mengembalikan indeks yang paling awal dia temukan huruf M tersebut. Seperti itu. Nah, apabila index of sudah, saya akan mengajarkan substr dan substring. Perbedaan substr dan substring adalah dalam penggunaannya. Apabila kita menggunakan substr, kita perlu menuliskannya seperti ini. String, kemudian dot substr, buka kurung tutup kurung titik koma. Substr dan substring ini menerima 2 parameter. Perbedaannya adalah apabila kita menggunakan substr, maka parameter yang pertama adalah indeks mulainya. Kemudian parameter yang kedua adalah jumlah karakter yang ingin kita ambil. Nah, sedangkan apabila kita menggunakan substring, maka parameternya adalah, saya tulis dulu string.substring. Parameter yang pertama sama seperti substr, indeks mulainya. Tetapi untuk parameter yang kedua, dia bukan jumlah karakter, melainkan indeks akhirnya. Seperti ini. Jadi indeks mulai dan indeks akhir, maksudnya saya misalnya mau ngambil kata dari indeks ke 0 sampai indeks ke 3, berarti saya tuliskan 0,3. Sedangkan substr, misalnya saya ingin mengambil kata dimulai dari indeks ke 0 sebanyak 5 karakter, saya tinggal tulis 0,5, seperti itu. Nah, apabila sudah, ini saya hapus, saya langsung saja contohkan. Nah, misalnya saya tampung di var d. Misalnya saya ingin mengambil kata dari indeks ke 0 sampai indeks ke 5. Saya tinggal jurusan pertama saya gunakan substr, buka kurung. Dari indeks ke 0 sebanyak 5 karakter. Saya tinggal substr 0,5, tutup kurung titik koma, seperti ini. Apabila sudah, maka C di sini di arrow inner HTML saya ganti dengan D. Saya save, saya buka browser, saya refresh, saya klik register, yang tampil adalah Syste. Yang tampil adalah Syste. Nah, kenapa Syste? Di sini kita hitung Syste ada berapa karakter? 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka dia cuma nampilkan sampai Syste. Sekarang saya akan mengajarkan perbedaannya dengan substring. Nah, apabila kita tuliskan substring seperti ini, dan misalnya dari indeks 3 sampai indeks ke 5, berarti 0, 1, 2, 3 sampai indeks ke 5, berarti harusnya yang keluar adalah T dan E. Saya save, saya buka browser, saya refresh, saya klik register, yang keluar adalah T dan E. Jadi itu adalah penggunaan substring di dalam JavaScript object. Nah, mungkin sekian untuk chapter 8 bagian ketiga kali ini. Untuk selanjutnya saya akan mencontohkan penggunaan dari tiap-tiap string object ini di dalam validasi form, seperti itu. Nah, mungkin sekian dan terima kasih.